Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT luar biasa OKI mengenai situasi di Gaza telah dilakukan di Riyadh pada tanggal 11 November 2023. Semula akan dilangsungkan 2 KTT secara terpisah, back to back, yaitu KTT Liga Arab dan KTT OKI. Namun, untuk memberikan pesan yang kuat kepada dunia, maka diputuskan bahwa kedua KTT tersebut digabung pelaksanaannya menjadi Joint Summit. Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu pemimpin dunia yang langsung menyampaikan akan hadir begitu menerima undangan KTT pada 5 November lalu atau 6 hari yang lalu. KTT ini sangat penting untuk menunjukkan soliditas negara-negara OKI dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan. Di dalam pernyataan nasionalnya, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian situasi di Gaza. Presiden juga menekankan beberapa saran konkret. Pertama, gencatan senjata harus segera dapat dilakukan. Alasan Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense tidak dapat diterima. Ini merupakan sebuah collective punishment. Kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas. Negara-negara OKI atau OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirim bantuan dan ke depan akan dapat menambahkan lagi bantuan-bantuan berikutnya. Presiden memberikan contoh kekejaman kemanusiaan yang dilakukan Israel, yaitu menjadikan rumah sakit sebagai target, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia telah kehabisan bahan bakar, dan hal ini mengurangi kemampuan rumah sakit untuk melayani masyarakat yang sangat memerlukan bantuan. Dan Presiden mendesak semua pihak menghormati hukum humaniter internasional. Ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses kepada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk dapat melaksanakan mandatnya, serta terus mendorong proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai demi terwujudnya two-state solution. Presiden menolak pemikiran one-state solution karena dapat dipastikan bahwa Palestina akan dikorbankan. Dan Presiden mengatakan bahwa Indonesia siap untuk berkontribusi dalam proses perdamaian Palestina. Sebagai penutup, Presiden mengulangi pentingnya OKI bersatu dan berada di garis depan, menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, dan semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT telah menghasilkan resolusi. Resolusi ini berisi 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kita merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isi keputusan antara lain mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Kemudian bantuan dapat masuk dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Kemudian mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel. Beberapa fora akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, antara lain melalui ICC, ICJ, dan Dewan HAM. Kemudian memberikan mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat
Joint Media Monitoring Unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi, para leaders memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai action atau memulai tindakan atas nama OKI dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Tentunya catatan untuk paragraf 11 ini merupakan pengakuan dari OKI terhadap keaktifan atau kontribusi aktif Indonesia dalam terus mencoba menyelesaikan masalah Palestina, terutama terakhir-terakhir ini adalah situasi di Gaza. Kemudian resolusi juga mengecam standar ganda dalam menerapkan hukum internasional. Resolusi juga mengecam displacement 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza, yang menurut Konvensi Jenewa keempat merupakan kejahatan perang. Resolusi mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan two-state solution. Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari West Bank termasuk Yerusalem Timur dan menegaskan bahwa Gaza dan West Bank adalah satu kesatuan. Resolusi juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan, Bapak Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Abbas untuk kembali menyampaikan dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina. Presiden Abbas sangat menghargai konsistensi Indonesia dalam memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina. Presiden Abbas juga meminta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan kepada Amerika Serikat pada saat pertemuan dengan Presiden Biden di Washington DC pada tanggal 13 November nanti. Bapak Presiden juga melakukan pertemuan dengan Raja Yordania. Jordania dan Indonesia memiliki posisi sama terhadap isu Palestina, termasuk dalam mensikapi katastrofi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Presiden Republik Indonesia dan Raja Jordan kembali menegaskan 3 hal penting: gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan pentingnya memulai kembali proses perdamaian menuju two-state solution. Presiden juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Turki. Kedua presiden sepakat bahwa Indonesia dan Turki akan terus bekerja sama untuk isu Gaza dan masa depan Palestina. Kedua presiden juga sepakat agar Indonesia dan Turki dapat segera menyelesaikan perundingan Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement sebelum akhir 2024. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dari hasil KTT luar biasa OKI mengenai situasi di Gaza yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Terima kasih. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.